harusnya libur kan kemarin itu pas kita libur panjang ya, itu panjang itu kena di saya Mas. Ya sudahlah, karena materinya cukup. Karena udah pegang semua, kita mulai buka dari berbagai sumber itu. Kita buka yang satu penyumatik. Aduh, yang mana nih? Ini. Ini. Kelihatan ya? Ambil di laptopnya deh. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi, data implementation itu function, monitor, measure, transmitter, actuator, control, dan safety. Kalau nututi ya minggu depan kita pakai yang ya mainan penyematik full ya. Jadi penyematik itu full, mau apa ya, mau and, or, itu ada semua. Walaupun penyematik ya, tapi karena teknologinya bagus, nggak bocor, maka semua function ada. XOR, terus apa ya lagi ya, I2P, P2I, PID, fuzzy, itu semua ada. Fungsinya itu bayangin ya, apa? Penyematik loh. Anda bayangin berarti kan udara lawan udara. Berkembang kemudian fotonik kan, fotonik itu mau menggantikan ini ya, Murti yang tahu ya. Jadi sinyal itu mau digantikan, nanti tambah cepat nanti itu memorinya itu dan sebagainya ya. Oke, saya mulai dari gambar ini. Di gambar A itu, ini Anda lihat di lab juga ada pernah pegang. Yang nggak berbahaya pun Anda pernah pegang. Yang bahaya mungkin lihat di KP. Yang B itu kelihatan orangnya. Salah satu Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, salah satu apa merespon salah. Salah satu atau salah dua, salah lima silakan supaya ngerti Anda respon. Di situ itu kalau saya pada saat mata kuliah keandalan, itulah kenapa kemudian valve-valve yang bersifat safety harus dipasang seri. Itu adalah kalau Anda lihat ini laut ya. Berarti di sini itu kira-kira itu kalau nggak pengeboran ya kapal. Berarti di sini adalah akhir dari sesuatu atau awal dari sesuatu. Maka kalau ini Anda lihat sebagai valve yang sering dikenal sebagai block valve dalam serial, maka ini yang terakhir harus meledak. Atau yang lebih gampang adalah harus terakhir yang menutup supaya nggak berimbas ke mana-mana. Melihat besarnya ini, tentu electrical is not enough untuk powernya. Nggak akan pernah cukup untuk electrical. Anda sudah di KP, maka ini menggunakan gabungan hidrolik dan pneumatik. Kontrolnya pneumatik, full pneumatik. Maka pneumatik itu tidak pernah hilang kalau di sekarang. Besok harinya makan kan Katsukari gitu. Ya. Nah, kemudian di C. C ini apa namanya nih? Apa namanya nih? Gamma. Ini apa namanya gamma? Gamma. Yang siapa gamma? Yang lain? Yang ini? Hah? Ini apa nih? Silakan. Siapa aja? Ini apa nih? Halo? Ini apa? Namanya apa ini yang C itu? Ya sudah. Tapi tahu kan ini kan permainan ya? Iya kayak di dunia. Ya. Ini semua bergabung semua ini. Electrical, pneumatik, hidrolik. Kalau enggak kuat. Apalagi yang wahana yang gede-gede ya. Maka ada. Nah, begini ini ya saudara. Ya. Adakah alumni? Ada saudara. Ya mohon maaf. Kita doakanlah supaya beliau sudah wafat. Angkatan 2003 itu jadi manajernya apa? Tekniknya di Ancol. Jadi ya terus teman-teman di energi pasti kenal dengan nama Pak Eko ya. Dulu waktu masuk pertama kali Pak Eko kok masuk ke Pakuwon. Pakuwon tuh apa nih fisika. Tapi kemudian beliau adalah penentu efisiensi dari TP untuk energinya. Kalau ada beliau maka TP akan jadi berkarir dimanapun. Makna dari gambar ini selain pneumatik kita berkarir kemana-mana, kemudian kalau kita
apa namanya baik-baik dengan ilmu kita, saya pikir nanti akan ada apa namanya. Ada yang pernah ingat Pak Norman Sasono ya? Ingat Pak. Ya, itu kompetisinya 2 loh. Satu UFC, satunya IoT. Wah, bayangkan ya. Nggak main-main ya. Satunya UFC. Tahu UFC ya? Yang Bulat itu Pak. yang ya iyalah gitulah. Bayangin ya. Artinya ya nanti Anda berkarir di mana itu, bawalah ilmu sebaik-baiknya, kemudian apa jangan kemudian antipati ke ilmu yang lain gitu ya. Anda kalau mau lebih naik ke atas, walaupun kemudian Anda lihat, saya cerita sebentar aja ya, bahwa kemudian Anda pendidikan yang baik tentang sosial politik itu ada di ILC. Tahu ILC ya? Indonesia Tahu Lawyers ILC? Club Pak. Yang TV1 tuh Pak. Iya benar. Di situ yang saya tahu 2 orang dari sekian banyak orang politisi yang santun, bagus. Bapak Fadli Zon dan Pak Fahri Hamzah. Mereka berdua kalau menekan seseorang tidak pernah dengan kata-kata kasar dan umpatan. Itu yang luar biasa menurut saya seorang politikus. Dan mereka intens di kuliahnya. Artinya di ilmunya intens mereka, nggak main-main gitu. Data kalau macam. Kemudian di politikus. Nah, artinya tiga profesi di sini itu kalau Anda berbaik-baik sebagai seorang pemusika ya akan menjadi baik di kedepannya. Oke, itu anu aja intermezzo. Kemudian simple, saya sering mendengung-dengungkan dan sangat sering Deepwater Horizon itu kalau kita sebagai orang pemusika simple, dia tidak mengkalibrasi sesuai dengan yang bagus gitu. Anda lihat di sini ya bahwa saya lihat ini supaya ini saya nggak ngomong ngawur. Jadi ini saya ambil dari kejadian di Deepwater Horizon. Condition critical component, the yellow and blue control ports on the BOP itu British Oil and Petroleum, ya. Very likely prevented activation on the method of well control. The automatic mode function, which has designed to seal the well without leak personnel intervention upon loss of hydraulic pressure. Berarti ada sesuatu yang hilang karena kegagalan menampilkan tekanan hidrolik. Jadi di skala kecil ada, skala besar ada, dan sebagainya. Sehingga dia meledak begini. Nah, ini tangki ini bisa saja harganya 500 juta. Kalau sudah begini, ya nggak ada artinya, apalagi yang begini. Ya, di the best dan worst case-nya ya. Jadi kemudian langsung aja saya langsung ke instrumennya. Ini tekanan udara. Begitu pentingnya kalau kemudian ini berhadapan dengan orang membuat kue dan pesawat udara. Ya. Udara harus membuat kue dan pesawat. Kemudian di era pandemi ini kemudian di medical room harus negative pressure. Itu maka alat ini akan berguna. Kemudian ini adalah ya standar alat ukur, ada tekanan 0, ada vakum, ada gas, dan different pressure antara gas dan ATM, dan seterusnya satuannya. Ini definisinya, Anda baca aja di presentasi itu. Vakum pressure, P vakum dan P ATM min P absolut. Tadi P absolutnya di sini ya. Ini penting saudara kalau kemudian berhadapan dengan tangki, Anda KP, ada tangki gede, isinya satu senyawa yang mudah menguap. Nah, mudah menguap, maka untuk mengeluarkan itu dia harus ada satu hal yang kalau begitu dia vakum, maka kejadiannya adalah ini. Kejadiannya ini kalau vakum. Padahal tangki itu tebel itu ya, udah tebel lah pokoknya. Harganya, tapi harganya ratusan juta. Rugi lah. Oke, kemudian ini salah satu contoh yang paling sederhana. Dipakai sekarang kan? Kalau dalam secara lab nih dipakai nih, harus dipakai.
Jadi ini yang YouTube manometer. Jadi ya lihat perbedaan ini standar lah ya. Ini pakai beda statik biasa. Ini Anda lihat nanti ada contohnya di sini. Hitung pressure difference P1 dan P2 applied across manometer. Berapa perbedaan dengan P2? Ya. Ini P1 plus rho ya. Rho-nya air ya. G sama H. Dan seterusnya ya, ketemu ini. Lanjutkan. Ini yang tipe lainnya namanya ini yang apa ya? Well tipe mana? Jadi well-nya ini. Jadi kemudian bisa ini tekan ini kemudian diukur di sini ketinggiannya. Tentu yang diklarifikasi lah ininya ya, volumenya sini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini contoh. Jadi P1 itu sama dengan P2, P1 ini sama dengan perhitungannya ya, standar lah. Ada di atau kuliah fisika pun ada itu. Nah ini apa ini ya? Ini salah satu prinsip lah ya. Kalau Anda show ini bisa bisa animasi ya. Jadi kalau ada tekanan ke sini ya, ada tekanan sini, kemudian tekanan ini akan menarik. Ini kan begitu ini ke arah sini, mau saya kelihatan ya? Kelihatan Pak. Ya, begitu ini ke arah sini, maka ini akan memutar apa namanya pointer ini ya. Ini yang sering Anda lihat di lab maupun di luar lah ya. Pressure gauge. Kemudian, nah ini awalnya isinya di dalamnya ya. Nah ini yang tipe Philus. Ini kalau Anda show akan beranimasi. Jadi ada Philus di sini. Philus itu kayak itu adalah alat yang pacu nafas itu loh, kan bisa merenggang ini, kemudian ini menggerakkan pointer sini. Itu tipe Philus. Oh sudah ya, ini sudah saya stop set. Kemudian Anda buka yang kedua. Nah, yang ini tuh begini saudara. Karena memang ini harus dimasukkan. Anda lihat Ogata halaman ratusan lah. Begitu detail, begitu lengkapnya. Jadi bagaimana ini yang saya buka file nomor 2 ya, benar ya? Iya Pak, file nomor Ya, 2. ya. Nah, ini saya ingin menunjukkan bahwasanya dalam penyumatik pun ada instrumen yang bersifat PNID. PID, sorry. Saya tunjukkan salah satu produknya, Anda bisa browsing. Jadi ini produk terpakai sampai sekarang. Ini ada di WS, di lab, ya di lab di WS itu ada. Anda silakan buka.
Sorry. Nomor berapa tadi ya? Halo, nomor berapa tadi? 2 kalau tidak salah, Pak. 2 sudah tadi kan? 1, 3 ya? 3. Iya. Oh ya 2. Jadi Anda kalau lebih detail lihat di Ogata. Jadi mekanisme untuk dia menjadikan bentuk presisinya kan KP itu kan berarti kan error kali KP. KP itu PB per 100. Pressure. Ini adalah yang akan menuju ke kontrol valve, katakanlah gitu. Ini PID. Jadi apa? Dia nah ini yang ini adalah force balance. Ini adalah motion balance. Jadi untuk menjadi seperti KPTIPD maka ada 2 cara. KPTIPD. Ada pressure by external force, the following will happen. Pressure upstream of the nozzle, di nozzle-nya ini will increase. Begitu tekan, ini kan increase. As the nozzle become more restricted by the flavor. Okay. This pressure going to relay through the input port. Ini begitu tekannya besar. Jadi mekanisme ini yang menjadikan Anda baca di sini. Nah, dengan mekanisme ini kemudian dapat dimodelkan secara matematika. Detailnya ini sambil dari Ogata halaman 110. Anda bayangkan bahwa semacam ini yang mechanical bisa membentuk semacam ini. Nah, tentu ada tidak berharap mechanical semacam ini, tapi oleh karena konstruksinya ini dia menjadi semacam ini. Contoh yang lain adalah di Ogata halaman 115. Jadi ada 3 mekanisme, 1, 2, 3. Jadi atmosfer, reference output, pressure, dan ASAP, sehingga dia dapat menjadikan model matematika. Anda dilihat ini adalah K, sambil K saja. Di Ogata, Anda lihat di situ adalah PID control. Sambil P-nya saja. Nah, P-nya ini dideskripsikan oleh A2 min A1 per A1, 1 min 1 min K. K ini adalah gabungan dari konstanta kelembaman dari membran ini ya. Maka apa namanya? Katakanlah ini P ini yang menuju ke apa namanya? Ini yang menuju ke kontrol valve, yang P di bawah ini yang disetting oleh operator. Maka fungsi ini sudah menjadikan persamaan controller PID, kontrol yang sambil hanya KP saja. Kemudian ini salah satu referensi yang lain semacam ini, jadi akan dibaca. Ini pun membentuk PID control. Oke. Detailnya ada di Ogata, silakan di sana. Kita pindah ke yang ketiga. Jadi
sekarang tadi itu basic mekanismenya. Jadi satu sebagai measurement, tadi ada saya tunjukkan yang manual sekali, ada barometer, kemudian ada manometer. Manometer itu ada banyak jenis sebenarnya, tapi saya tunjukkan yang tipe U sama tipe Well. Kemudian peralatan indikator nanti tipe Bilus dan Bordon. Kemudian ini yang nanti penggunaannya lebih banyak ke area-area yang bisa 2 fase, bisa jadi sefase. Yang pertama adalah liquid. The pressure extended by liquid is explained by 3 main factors. The heat of liquid, the density of liquid, the pressure of surface of the liquid. Jadi kalau perumusannya adalah P sama dengan P0 plus rho GH, ya. Jadi apa? P0-nya P atmosfer. Ya. Kalau gas, the pressure exerted by gas is explained by 2 main factors. Satu, volume of gas container. Yang kedua adalah temperature of the gas. Ya. Jadi jadi masalah ya. Jadi timbul kalau Anda pernah ada yang bisa respon, ada yang pernah tahu Coriolis flow meter ya? Coriolis flow meter. Belum pernah tahu, Pak. Hah? Belum, Pak. Pernah tahu ya? Pernah baca? Belum, Pak. Belum, Pak. Lihat, Pak, pernah dengar. Yang masa satu pun nggak ada yang dengar? Nggak tahu? Pernah lihat, Pak. Di mana? Ada, Pak, waktu itu di project, Pak. Project Bapak saya, Pak. Oh, sip lah. Jadi Coriolis itu, jadi makin mahalnya gas, maka harus alat ukurnya makin akurat dan presisi. Kalau saya bilang alat ukur, pilih akurat apa presisi? Makin mahalnya. Hah? Dua-duanya bukan, Pak? Yang akurat untuk apa? Untuk memastikan yang kita ukur itu benar-benar nilai yang muncul di prosesnya itu, Pak. Kalau presisi? Itu lebih ke apa yang kita ukur itu bisa pembacaannya itu benar dalam beberapa kali perulangan. Ya, jadi kalau presisi itu nanti dikenal dengan custody transfer. Jadi kalau presisi berkaitan dengan cost, ya. Kalau akurat berkaitan dengan alat ukurnya. Mana yang digunakan dua-duanya. Ada akurat saja, tapi besok melenceng, ya sama aja. Jadi presisi itu berulang-ulang tapi dengan nilai yang sama. Nah itu dua-duanya dipakai. Nah maka kemudian salah satu flow yang mahal macam-macam. Ada ultrasonic flow meter, ada magnetic flow meter, ada salah satunya Coriolis flow meter. Ya, makin mahal karena mereka memang gas dan energi makin mahal. Sehingga mereka karena ada temperatur gas itu kemudian bisa hilang lah ya. Oke, lanjutkan. Ini ya rumus umum lah ya. Ada malah satuan itu kalau di industri itu hanya bilang kilo ya, padahal itu maunya kilogram per meter per meter persegi ya maunya ya. Tapi ada yang bilang gitu. Ini satuannya ya, umum lah. Ini sama dengan tadi sudah di gauge absolute. Ini wah ini kalau di show ya pertanyaan ya, tapi sudah Anda baca di sini. Sudah nyari 1000 inci H2O berapa pressure square inch. Kemudian pressure terminologi the foremost head pressure or hydrostatic pressure. Head pressure sama head kali density rho GH gitu ya. Static pressure, land pressure or
working pressure. Bedanya gini, saudara. Static pressure itu biasanya orang berhadapan dengan atmosfer. Laser itu kebanyakan di pipa. Sedangkan working pressure itu selalu dikaitkan dengan seberapa mampu peralatan itu bertahan terhadap sekian kalinya pressure jika naik pressure-nya. Yang tiga, vapor pressure, the temperature at which liquid boils or turn into a vapor vary depending on the pressure. The higher pressure, the higher the boiling point. Vapor pressure. Kemudian vacuum, absolute pressure below atmospheric pressure, a compound range gauge thermometer with negative pressure. Ini yang sekarang ya saudara ya. Jadi kalau ya makin negatif, maka kemudian dia makin tidak menyedot udara yang lainnya. Jadi istilahnya yang banyak diulas adalah head pressure atau sering kali bilang head saja. Dan nomor dua, yang tiga vapor pressure, kemudian vacuum. Ini sudah. Oh, ini dia tentang psikometric chart ya. Kemudian ini bicara masalah pressure yang diaplikasikan kepada orifice untuk mengukur flow. Jadi di situ akan ada persamaan bahwa akar dari pressure itu sama dengan flow. Karena akar, maka dia akan mengandung samaan non-linear. Macam ini ya. Kemudian Bernoulli, kalau di kalau yang lebih detail, jadi nanti persamaannya kita tidak hanya Bernoulli ya, banyak lah kalau di industri ya. Ini hukum kontinuitas biasa. Anda lihat ada angka beta, ini kalau di industri namanya turn down ratio, atau orang bilang beta rasio, ada nanti di slide itu. Dia adalah perbandingan antara diameter dari ini, yang kecil ini terhadap diameter yang besar. Jadi ini yang selain bilang Reynolds dan sebagainya, maka dia bisa untuk sebagai ukuran seberapa laminar fluida tersebut. Oke, Bernoulli, Anda sudah paham sekali. Ini Bernoulli. Bernoulli kalau kemudian dikonversi menjadi ke beta dalam bentuk ini. Jadi sama-sama ada faktor pengaruh beta. Kenapa? Karena beta itu penentu bagus enggaknya aliran tersebut. Ini volumetric sama mass flow. Ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi yang. Nah, ini kemudian ini sudah menghitung teknis perhitungan. Jadi ini adalah transmitter, ini high karena yang paling bawah, kemudian ini yang low. Low itu teratas lah ya, or vapor. Artinya kalau di sini adalah premium, maka di sini adalah uap oleh karena adanya premium vapor. Maka head pressure of bottom of column liquid P sama dengan SG kali H. SG specific gravity atau rho kali G sama dengan H. Oke, sama ini. Oke, standar ya. Kemudian ini sudah tanya lah ini. Open tank, ini pH 20 sampai 1,2, maka berapa ketinggiannya adalah 100 inci. Artinya dari berbeda tekanan, maka kita dapat mengetahui ketinggian. Kalau untuk close tank, maka perbedaan ini sebenarnya beda antara yang top ini sama yang ini. Artinya 105 kurangi 100, 5 kali 28. 28 ini konversi dari PSI ya, dari PSI ke, saya cek tadi, konversi dari PSI ke
H2O inci H2O. Jadi angka 28 ini adalah konversinya. 140 inci. Ini kalau kemudian dipasangnya adalah dua, jadi jenisnya ada yang semacam ini, ya. Yang lain adalah jenisnya seperti differing non-pressure variable. Jadi dia dari dianggap kemudian ambil tekanan dari H1 kemudian dari H2, maka nanti sama P bottom min P top sama SG H2 min H1. Kemudian ini satu contohnya, P topnya 20 PSI, P bottomnya 22 PSI, distance unit 50 inci. Ini maka DP sama dengan 22 kali min 20 sama dengan 2 kali PSI atau 2 kali 28 ya. Tepatnya 27, berapa gitu. Maka SG-nya sama dengan DP per distance adalah 1,12 inci. SG-nya ya 1,12, artinya lebih berat dari air ya, minyak gitu. Kalau air kan 1 segitu. Oke, ini kemudian yang ini Anda baca baik-baik ya nanti ya, jadi nggak rumit kok. Yang penting Anda mencermati H1, H2-nya. Ini kalau ada remote seal artinya ini, saudara. Jadi kalau tadi ini bisa jadi fluidanya itu masuk ke dalam jadi masuk ke transmitternya. Jadi dia masuk ke dalam transmitternya. Nah, kalau istilah remote seal, maka fluida itu menabrak seal-nya itu menekan fluida di dalam ini. Adanya oli, adanya ini. Ya, ini kemudian rumusnya ya. Ini tadi barometer ya. Ini jenisnya tadi ya, saudara ya. Ada YouTube, well, incline, dan seterusnya. Ini bentuknya tadi ya. Tadi sudah, kalau Anda tadi yang nomor 1 bisa untuk melihat animasinya. Diafragma, ini kapsul, ini bilus, ini bordon. Begitu masuk, menggerakkan ini, terusnya. Ini yang tadi harusnya ini dulu ya. Tadi sudah saya sampaikan bagaimana pneumatic controller relays modulated output control output, which is usually pneumatic signal that adjust the final control element proses. Jadi jadi penentunya ada flapper ini akan menutup lubang dari supply ini sehingga kemudian diteruskan ke output. Jadi ini supply dari kompresor, ini penentu apakah P, apa TI, apa TD. Begitu ini dekat sini, maka ini tinggi akan tinggi juga yang ini. Kalau kemudian ini diangkat gini, maka kemudian kontrol pengendali pneumatik itu akan berdesis, lihat anunya. Ketika Anda dekati akan terus berdesis karena dia akan mengeluarkan udara di sini. Ya, gitu ya. Ini pressure transmitter. DSPK sering saya jelaskan. Kemudian kalau pressure transmitter dia saya coba ininya ya, videonya ntar ya. Ada pertanyaan, saudara? Silakan. Saya Pak tanya Pak. Ya silakan. Saya Irfan. Itu kan tadi tipe tekanan itu kan ada banyak, ada head, ada line gitu Pak. Ya. Itu apa alat ukurnya jenisnya beda-beda setiap sama Pak? Sama. Itu cara ngukurnya juga sama Pak. Ya, itu gini.
itu adalah istilah yang lebih banyak digunakan industri untuk menentukan tekanan. Tentu kemudian istilah, jadi head itu kan tinggi sebenarnya. Ya, Pak. Tapi orang lebih kenal head itu nanti berupa tekanan. Kemudian vapor pressure, itu vapor pressure tekanan uap. Bisa jadi alat ukurnya sama. Kemudian tadi vacuum pressure, sama semua alat ukurnya. Artinya alat ukur itu punya kemampuan untuk ngitung vakum dan untuk melakukan ngitung vapor. Pertanyaan saya sekarang, saya balik, nambal ban bisa ngitung vakum nggak? Bisa kayaknya. Nggak bisa. Karena lebih rendah kan. Dia Oh, rendahnya iya. berapa? Ya. Bisa ngitung vapor nggak? Saya nggak tahu, Pak. Bisa jadi bisa. Kan vapor itu kan begitu air 100 bisa jadi kan. Tapi begitu yang logam bisa lebih dari 100, nggak punya kemampuan. Jadi prinsip alat ukurnya sama, jenisnya mungkin tipenya bisa berbeda. Itu Van ya? Ya, Pak. Good lesson. Terima kasih, Pak. Yang lain? Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Nama saya Sakova, Pak. Saya ingin bertanya. Untuk sekarang ini, kapan kita harus menggunakan pneumatic equipment, Pak? Gitu. Wah, yang bagus. Jadi, misalkan ya, tadi saya tunjukkan blok valve yang ada orangnya kecil, valve-nya gede. Pertanyaan saya, kuat nggak pakai motor itu? Nggak ini sih, Pak. Nggak bakal kuat. Kurang proper juga, Pak. Ya, terus, kuat nggak pakai hidrolik? Pasti kuat pakai hidrolik. Pengatur hidrolik itu salah satunya adalah pneumatik. Satu. Kedua, sekarang area berbahaya. Lebih prefer pakai elektronik apa pneumatik? Pneumatik, Pak. Pneumatik. Jadi, mostly di tempat-tempat rig atau offshore itu pneumatik. Ya, sekarang tadi permainan itu gabungan semua, pneumatik, hidrolik, elektrik semua. Jadi kalau pertanyaan di mana meletakkan, ya kemudian di area-area yang butuh pneumatik. Mungkin begitu jawabannya ya. Salah satunya adalah misal area itu berbahaya dan gas. Tentu engineer akan berpikir ulang kalau dia memanfaatkan electrical. Yang sedikit kesalahan bisa fatal. Itu Sakova ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Bagus. Ya. Sudah pernah melihat ini saudara ya, apa? Tuh gimana ya? Transmitter ya. Ini kan sudah KP semua ya. Iya, Pak. Sudah melihat transmitter berarti kan? Sudah, Pak. Kalau sudah saya lanjut aja deh. Sudah, Pak. Oke. Jadi tadi kembali ke ketiga tadi di sini ya. Itu deh transmitter. Di WS banyak itu kalau Anda lihat tuh transmitter itu. Di lain juga ada. Ini condenser, elektronik, convert standar ya 4-20. Ini standar juga. Nah, ini di SPK nih, di SPK ini sangat lengkap. Nah, jangan dibuka lagi ya. Jadi ada kapasitan, ada variable resistan, ada induktan, ada vibrating, ada piezo. Lengkap sudah di SPK itu, Anda buka lagi ya. Ini satunya variabel kapasitan. Kemarin yang kita temukan pada saat kuliah di SPK itu yang unik, salah satu dieлекtriknya itu menggunakan emas, begitu presisinya. Ini resistan, ya udah nih. Ini sebentar. Ya. Nah, ini bentuk semacam ini, biasanya semacam ini bentuknya.
Oke, saya stop lagi. Saya pindah ke satunya lagi. Tetap saya keliru nomornya tadi 3 juga ya. Nah, ini sudah kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, ini saya ambil dari sini. Saya suka nih ambil dari sini. Ini saya ambil. Beliau sering ngasih. Jadi istilahnya ini ada yang bilang OLED, ini ada yang bilang upper. Jadi tergantung bukunya kan ya. Upper ring value, lower ring value, nilai ring terendah di mana harus menunjukkan indikasi level 0%. Nilai yang tertinggi di mana itu harus menunjukkan indikasi level 1%. Ring, zero, span, hazard, oke, standar, specificity ini. Ini salah satu. Ini saudara, bentar ya, satu kan mana ya? Nah ini orangnya. Udah lihat buka ini deh, luar biasa nih. Ini dari dia meng-share ya. Anda lihat silakan buka. Enak dia menampilkan. Ini sering saya ikuti. BP itu petroleum, British Petroleum ya. Saya kata lagi, jadi sekali ya. Jadi ini standar ya tadi ya. Jadi ini apa namanya? Ini diasumsikan ini sama dengan sini ya. Ini vapor SG2, maka pH-nya ini yang high SG1 H1 ditambah SG2 H2. Dengan low-nya adalah H3 ya, SG1 H3. Oke. Ya. Kemudian menentukan LRV dan URV pada level transmitter. Untuk menentukan itu, hitung delta P pada saat tangki kosong. Nah, itu ditentukan oleh instalasinya. Ada dua, instalasi dry lag dan instalasi wet lag. Dry lag itu di sisi L dikosongkan dan tidak diisi liquid seal. Jadi liquid seal itu ini maksudnya. Jadi di sini itu keisi ini, vapor ini. Yang wet lag, maka di sini ada namanya yang disebut tadi remote seal. Jadi di sini ada remote seal. Remote seal itu seal lah. Tahu istilah seal ya? Halo? SEAL. Halo? Tahu ya? Ya seal itu ya apa ya? Ya lapisan lah supaya nggak langsung terkena objeknya. Nah, ini dibedakan antara dua, instalasi dry lag sama instalasi wet lag. Diisi liquid seal baik berupa air, glycol atau liquid seal lainnya. Fungsi liquid seal ini akan mencegah level drop sehingga penyuntikan lebih akurat. Instalasi wet lag banyak dipakai tangki seperti steam drum, ammonia receiver, tangki, benfill dan sebagainya. Jadi untuk sesuatu yang sangat bahaya sudah ya, steam drum itu kan ratusan suhunya. Ini contohnya, menghitung ring, ini sama dengan yang tadi sudah. Kalau kita teliti ini untuk LRV low berarti ya, di low-nya di sini ya, low-nya di sini. Jadi nilainya H2-nya itu di sini ya, di titik ininya. Ini saya kasih panah ini, gambarnya awalnya di sini nih ya. Kalau di sini kan berarti tinggi di sini. Gambarnya saya pindah ke sini supaya ingin menunjukkan bahwa posisi ini di di titik ini. Untuk RLV level equilibrium maka nilai H1 sama 7.500. Dari mana? Dia kan H1-nya sama dengan 3.000, H2-nya sama dengan H2-nya berapa? 4.500, Pak. 4.500. Jadi totalnya maka H1, ini kan H1 kan? Berarti ini tambah ini kan? Ya. Ya enggak?
H1 itu mana ya? H1. Yang kiri atas itu, Pak. Ya, itu, Pak. Oh, yang ini H1. Ya, sorry. H1 ini ke sini. Jadi ini kan, sorry. Gini. Awalnya gambar tuh di sini. Di sini gambar birunya. Padahal dia kan titik terendahnya sini kan. Maka H1 ini Anda bayangkan bergeser ke sini. Oke? Halo? Iya, Pak. Ya, berarti H1 plus H2. Ini H2-nya ya. H1-nya 3.000, H2-nya 4.500, jadi 7.500. Anda masuk ke webnya lagi, supaya Anda tahu. Sedangkan H2 sama dengan 0. Ini kan mendekati sini kan, 0 di sini ya, tingginya ini ya. Dan LV-nya BH min BL. BH-nya SG1 kali H1. Ditambah SG2 kali H2. Nah ini, sehingga H2-nya sama dengan 0. Ini saudara ya, dengan 0. Dia gambarnya awal di sini. Jadi kan menuju ke sini H2-nya. Dan ketemu ketinggiannya adalah tekanannya adalah 1350 mm H2O. URV-nya ini, maka ini H2-nya di sini 100% ya. Maka SG1 kali H1, SG2 kali H2. H1-nya 0, karena ini kan mencapai sini kan. Ada respon? Ada yang respon? Halo? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kan H1-nya kan nyampe ke sini kan. Iya, Pak. Tek sini, maka H1-nya sama dengan 0. Jadi transmisi tersebut harusnya dipasang pada ring 1350 sampai 8100 mm H2O. Jadi di ring tekanan sekian. Itu mencari salah satu cara untuk mencari. Nah, di slide yang lainnya Anda baca, di situ banyak untuk wet lag bagaimana dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya ini zero suppression. Zero suppression itu lebih gampang Anda lihat, buka misalnya ya. Kalau filosofi paling gampang Anda buka Anda buka yang file namanya KH41. Udah dibuka? Ada file namanya KH41. Halo? Bisa Iya, dibuka? Pak. Sebentar, Pak. Sudah, Pak. Saya nggak bisa dibuka ya. Anda lihat deh. Jadi coba Anda semua buka. Sudah kita aja. Buka, kemudian Anda sorot ke halaman, kalau page-nya di PDF itu halaman 8. Coba yang sudah buka, judulnya apa halaman itu? Zero suppression dan zero elevation, Pak. Nah, Anda lihat ya, harusnya itu di 0, oke? Ada grafik harusnya di 0. Iya, Pak. Nah, saya percepat. Kemudian namanya zero elevation itu dia bergeser ke kiri. Namanya zero suppression dia bergeser ke kanan. Artinya perhitungannya itu harus menggeser dari min 10 ke 0 atau dari 10 ke 0. 0 point shift. Since the internal circuit is operate with plus minus power source, it is available to shift to 0 point in 5 step by change over switch. Zero suppression is to shift the 0 point to plus, and zero elevation is to shift to minus side. Jadi bagaimana caranya supaya alat ukur ini bisa menuju ke titik nolnya. Artinya dia offset ya. Ini jalannya. Jadi kalau dilihat gambar yang Anda lihat gambar tangki sebelah kanan, oke? Apa artinya gambar itu? Apa artinya gambar itu? Gambar A, normal condition, artinya apa itu?
Kondisinya masih normal, Pak. Belum Ya. disupresi atau dielevasi. Tidak bergeser. Sedangkan Iya. kondisi B adalah bergeser ke Ke kanan, ke positif. positif. Jadi titik nolnya itu ke 10 sampai 60. Yang seharusnya menuju ke lihat yang zero suppression. Yang Harusnya salah ke itu 50. ke 50 dan 0. Ya. Sumbu Y-nya harusnya berapa? Sumbu Y-nya tetap 20, Pak. 4 miliampere sampai 20 Iya. miliampere. Titik nolnya ya. Dia menggambarkan dari nolnya. Itu filosofinya. Ini bagus anunya apa? Karena langsung alatnya ya. Zero elevation juga begitu. Dia harus menggeser ke kanan. Oke. Anda buka yang tadi, yang pneumatik ini. Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Itu berarti kalau zero suppression sama zero elevation berarti yang berubah cuma absisnya, Pak. Ordinatnya sama tetap. Iya, itu kalau ini kapan itu terjadi ya? Tadi Anda lihat di slide-nya itu dia akan terjadi kalau kemudian tapping point-nya itu naik turun. Jadi zero suppression jika transmitternya dipasang di lebih rendah dari titik nolnya. Ini di bawahnya ya. Lebih rendah dari titik nolnya, oke? Oke, Pak. Yang bagus di sini Saudara. Begitu 0 ini 0. Tapi begitu ini 0, ini kan belum 0. Iya, Pak. Ya. Nah, sebaliknya ini zero elevation ini titik nolnya ya karena mungkin di sini ada area berbahaya, ada ada unit lain, tidak memungkinkan terus sini, maka harus diangkat begini. Begitu ini 0, ini berapa? Bisa minus ini, karena titik nolnya kan di sini. Oh iya, Pak. Ya nggak? Iya nggak? Ya. Ya, itu artinya ya. Jadi ada kesalahan begitu, karena berdasarkan hukum tekanan ya. Oke. Nah, itu saya sudah jelaskan panjang lebar di SPK. Dibaca sendiri ya. Halo? Ya, Pak. Ya, baca sendiri deh dengan hitungnya. Nanti saya masukkan ke kuis ini. Dulu SPK sering saya masukkan kuis ini. Satunya saya lebih mudah. Ini sampai langkah-langkahnya ini. Lihat itu sendiri ya. Ini untuk apa namanya ini? Ini untuk zero suppression ya. Zero suppression, ini zero elevation. Kemudian ada seal-nya. Nah, itu. Oke. Kemudian saya ke ini sudah pneumatik kita. Ada nomor 4 ya? 2. Filenya ada yang nomor 4 ya? Yang pneumatik remote seal, Pak. Ya. Oh iya. Iya, ada, Pak. Saya pandaan ya, tidak bisa. Ini. Nah, tadi yang saya ada dengar emosi ini, saudara. Jadi apa ya? Latar belakangnya adalah bahwa kemudian ada aliran-aliran yang high temperatur, korosif, prevent clogging, menutup lah ya, sanitary application. Dan remote seal, reduce number of joint,
wet or dry leg replacement, cold ambient temperature, cross connection fitting, viscous application. Jadi untuk yang korosif lah ya. Sorry. Remote seal application, level pressure flow density interface. Jadi pokoknya alat ukur yang nggak langsung bersentuhan dengan lewat ininya, lewat pipa ini yang dikoneksikan ke alat ukurnya. How remote seal works? Ya inilah. Jadi pressure menekan tekanan fluida ini menekan kepada remote seal. Ini remote seal ya. Ini sistem. Jadi remote seal itu yang ini, saudara. Yang ini. Remote seal itu yang ini. Nah ini kemudian ini katakanlah tangki memberi tekanan mendorong fluida di sini untuk kemudian diteruskan ke high pressure-nya. Pressure transmitter, low volume transmitter flank, pressure transmitter pasti, low volume transmitter flank ini flank itu penghubung, connection between seal and transmitter, fill fluidnya ini fluidanya, tadi kan oli, glycol, dan sebagainya, dan seal. Ini bentuk flanknya, sambungan ya, tapi harus di sini bisa tertekan ya. Kemudian seal ini bergantung pada temperatur, time response, dan temperatur efek. Ini adalah faktor effective seal performance. Jadi pengaruhnya terhadap performansi. Saya teruskan dulu. Anda baca aja nanti. Ini teknologi untuk mengkalibrasi. Kalau sekarang bisa lewat HP, bisa lewat HP, bisa lewat DCS-nya untuk mengkalibrasinya. Ini salah transmitter. Kemudian ini kalau sudah menggunakan data internet ya. Jadi semacam ini. Kemudian yang pasti itu ada ini, saudara. Saya tanya, kenapa ada tahanan, saudara? Halo, kenapa ada tahanan, saudara? Kenapa nih terus ada tahanan? Untuk menghasilkan tegangan, Pak. Pak kebalik lah. Yang diukur, yang transmitter tuh apa standarnya sih? Berapa sampai berapa? 4 sampai 25. 4 sampai 20, Pak. 20 Ya. Pak. Salah satu selain ini pengendali, maka ini supaya loop ini jadi loop tertutup, menjadi arus ya. Kalau nggak ada ini asumsinya nggak ada yang menahan terus ini, gitu ya. Salah satunya selain sebagai pengendali, tapi dia supaya dia berubah menjadi arus. Jadi kalau ada 100 transmitter ya ini dijejer terus sampai ke sana. Ya. Ini bentuknya lah ya. Nah, ini pemasangan, saudara. Ini apa namanya, saudara? Yang ini satu di kursor ini mengarah apa namanya ini? Flank. Ini apa? Pipa ya. Ini dua ini apa namanya? Yang di dalam ini kira-kira apa? Ini ada 2 flank. Di antara 2 flank ada Gasket. lainnya? Orifice, Pak. Orifice. Ini namanya apa nih? Apa namanya? Semua ini ada, ini apa namanya? Tubing.
Cuping, Pak. Cuping. Ini namanya Manifold, Pak. lainnya Three-way manifold. valve. Orang bilang manifold boleh, valve boleh. Jadi kalau ini area yang berbahaya bertekanan tinggi, begitu ini dicabut, ini akan membahayakan operator. Maka ini ditutup, ini dibuka, akan lepas udaranya. Tes. Maka ini langsung aman untuk diambil oleh operator. Ya, kalau nggak ada ini, begitu operator membuka ini, dia langsung ini mengarah ke operator. Padahal ini kan berbahaya. Oke, nah lanjut dengan kalau dia ini sudah 4 sampai nomor berapa tadi poin saya? 4, 5 ya? 5 itu, nah ini ada sudah lihat di industri ya. Jadi ini flow. Ada reverse, kemudian ini menggunakan flow transmitter, kemudian untuk era sekarang P dan T itu sudah ada dalam bentuk transmitternya. Dulunya kalau nggak smart, maka jika ada flow transmitter gas wajib ada PT dan TT dulu ya. Sampai sekarang karena udah canggih, di dalam FT-nya sudah ada PT dan TT. Lebih dulu karena nanti dimasukkan untuk menghitung ini supaya presisi. Ini satuannya, kemudian ini jenis DP flow twistnya. Nah ini sudah, ini lihat ini ada beta. Beta tadi adalah perbandingan antara orifice diameter dan pipe diameter. Nah ini sudah. Jadi yang diambil yang konstan ini yang bagus nanti diambilnya untuk di industri. Oke, jadi Anda lihat flow dan betanya untuk penentuan flow yang baik. Oke, kemudian saya ke ini kan sampai 5 ya, sampai 5. Pak, mau nanya presentasinya Ya. belum, Pak? Kah? Presensi, Pak. Oh iya ya. Iya, Pak. Yang lain sudah tapi ya, desain lainnya. Desain lain sudah, Robert? Sudah, Pak. Oke. Kelas P sudah. Ya sudah berarti. Selesai berarti. Itu ya, ikut ini ya. Apa kuliah tamu apa? ECCS dulu ya. Ya. Kelas C itu. Itu kuliah tamunya bahasa apa ya, Pak? Nggak tahu saya. Saya tanya Bu Katrin. Bu Katrin yang anu. Mungkin materinya Bu Katrin nih. Brad, ini di-share ke teman-teman, Brad. Iya, Pak. Saya yang wajib hadir Robert aja ya. Lanjut, bentar. Share-nya yang apa dulu ya? Dibuka ini deh. Sekarang tadi kan tolong dibuka yang nomor berapa nanya? Anda lihat 182308 yang halaman 129. 182308. Sudah? Saya kira sudah dikasih Pak Pur. Gambar apa, Saudara? _08. Gambar apa itu?
Halo. Udah buka? Sudah, Pak. Gambar apa itu? Yang maksudnya gambar yang ke berapa, Pak? 8.1. Yang halaman, ntar halamannya itu 129 PDF-nya. Atau 7 ya. Halaman PDF 129. Ada kan 100, halaman pertama ya? 129. Ada, Pak. Ada. Gambar apa itu? Transmitter. Ya sudah. Ini kan ngerti kan? Kalian kan sudah diajari kan? Gambar apa namanya ini? Gambar apa namanya? Hook up drawing. Sudah ngerti ya? Hook up drawing ya? Kemarin belum kebahas, Pak. Masa sih. Karena aja nggak masuk. Ya. Ini hook up drawing atau detail installation kalau di dalam PNID nggak ada. Tapi untuk valve kecil-kecil itu biasanya ada di PNID-nya. Itu detailnya gambar sendiri namanya hook up drawing. Ya, bagaimana kemudian pasang. Oke. Ini Anda lihat ya, harus ini pasti standar. Hmm. 04. Udah? Halo? 182304. Fauzia? Fauzia? Sarah? Maaf Pak, tadi nggak kedengeran untuk itu buka yang 04 ini Pak. Iya, betul. Apa isinya itu? Halaman berapa Pak? Halamannya itu 74. Sudah? Sudah Pak. Sudah, Apa Pak. itu? Apa itu? Datasheet, Pak. Ya, datasheet. Bet, kamu aja Bet. Yang Bet. Tag number atau apa Bet? Tag number itu yang buat ini, Pak. Menunjukkan instrumen apa sama indeksnya dia. Service. Service itu dia tugasnya buat apa, Pak? Dan di mana? Bukan. Yang lain? Ya bisa juga sih. Service itu diletakkan di mana level instrumen ini? Iya, Pak. Berarti diletakkan di itu loh. KO berapa? Apa KO itu? Apa KO Tahu, itu? Pak. Nah, iya sih. Murti. Murti? Ya Pak, ya Pak. Apa KO itu? Saya juga kurang paham Pak yang KO ini Pak. Rafki. Knockout drum ya, Pak? Hah? Knockout drum, Pak? Iya benar. Knockout drum itu biasanya bisa di tengah. Jadi kalau ada industri gas itu bisa di tengah, bisa paling akhir. Karena dia dengan pasti bisa memisahkan antara gas dan minyak. Dia di tengah, bisa di akhir. Mbak panggil satu-satu aja nih.
Urut dari atas. Robert sudah. Gamma. Bagas. Iya Pak, tadi Bapak manggil ya Pak. Maaf Pak, tadi saya lagi Yang siapa? Gamma apa Bagas ini? Rafki. Iya Pak, maaf. Kamu Tadi saya baca nomor 4. Apa itu nomor 4? bentar, saya close tadi Pak itunya Pak. Maaf. Iya, saya share aja ya. Tadi. Iya Pak. Tapi nggak bisa manggil saya kalau di share. Nomor 4. Gamma. Bantu Gamma, Bagas. Ya Pak. Nomor 4 apa tuh bacaan? Body or cage material. Apa CS itu? CS. Bagas, bantu. Putra Risma. Putra Risma. Tidur ya. Rizky Andika. Raka. Nah, ini tidur semua kayaknya. Yang jawab open. Wah, ini apa nih? Fauzia Rahmi. Van, buka Van. Ivan. Iya, Pak. Itu Halo. C. Kalau material, C itu apa? Kira-kira. S itu pasti apa? Kalau material. Iya, Pak. Apa ya? Ah. Nggak tahu, Pak. Sepeda lo S pasti kan di sepeda itu. Sepeda raket. S apa? Steel. C Carbon steel, Pak. pasti. Oh. Carbon steel. Iya, Carbon Pak, ya, steel. Pak. Ini pada tidur semua. C karbon. Rating apa rating? Yes, ini everyone lah biar sampai selesai nanti. Rating apa rating? Maksimum pressure yang bisa Oke, diterima, Pak. good. 5. Connected size and location upper. Maksudnya apa nih? Jadi kayaknya lebih spesifik ya. Yes, di atas lah. Tipe. FLG itu apa? Flange ya, oke. Lanjut. Oke, kemudian case mounting set tipe body kit. Nomor 10 itu apa ya? Orientation. Kira-kira apa itu? Peletakan, Pak. Iya, itu simple ya. Kata-kata ini standar tapi. Cooling, not require. Lanjut. Nomor 16 tuh. Apa itu? Stainless steel 304. Nah, itu baru kelihatan kan. Jenis Iya. stainless steel. Iyalah, 304 tuh ada di sepeda mestinya kan? Iya, saya kurang tahu Pak, belum pernah lihat itunya. Belum pernah melihat jenis stainlessnya kalau di sepeda Pak. Ya, coba dikerik punya temennya itu. Iya, nanti saya lihat. Oke, sekarang function semualah transmitter ya. Oke, output apa itu? 420 mA Pak. Oke. Output action level rise. Itu ketika ada output maka akan menambah increase itu Pak, kan increase Ya, jadi. biasanya transmitter ada 2, increase sama decrease. Control valve ada 2, direct sama reverse. Dan itu diletakkan di dekat alatnya langsung. Jadi bisa operator itu kalau nakal dirubah dia. Dia ada decrease, kacau ya. Kemudian kalau operator nakal, control valve itu di control valve-nya itu dirubah manual bisa jadi terbalik. Kalau harus open dia nutup. Jadi
Pasti ada itunya. Mounting, enclosure nomor 26. Ini anak akustik harus jawab nih. Nema B. Enclosure class. Apa itu? Enclosure class. Apa enclosure class? Penutup bukan sih Pak? Bukan ya? Iya benar. Tapi maksudnya apa? Kok ada nema? Coba searching nema itu apa? Buat proteksi deh, Pak, bukan, Pak? Iya, benar. Nah, jadi nutupnya untuk proteksinya harus dengan standar NEMA 8. Nomor 27. To power. Itu powernya, power generationnya sih. Kayak semacam dayanya. Iya, powernya. Jadi kalau sinyalnya 420, powernya 24 DC. Upper liquid, wet gas. Lower liquid, the gaseous material. Udah. Apa nanya Pak, itu SP.gr maksudnya apa ya Pak? Mana itu? Yang setelah lower liquid. Special gear atau apa Pak? SP.gr. Specific gravity. Oh. Specific gravity lower. Apa ya? Kuliah apa ya? Harusnya kuliah ini tuh membuat ini adalah membuat ini. Aduh, kalau nyampe nih ya. Di semester kemarin yang bikin ini Anda berdasar standar ini. Anda ngisi ini. Yang terpenting adalah mengisi nilainya di sini. Ini kan nilai-nilai ini ya, kali ya. Nah, ini nilai-nilainya di sini. Ini desainer yang coba saya cari yang oke, keterangannya di bawahnya sudah nggak ada transmitter ya. Itu sudah cukup. Dah cukup. Ya, tak panggil mulai awal. Asoba Asoba Azri. Ya Pak. Saya jelaskan apa? Tak poinnya. Jelaskan Ya, Pak. apa? Pak? Saya jelaskan apa? Yang barusan Pak. Enggak, tak. Maksudnya Anda tahu saya jelaskan apa? Saya yang paling banyak nangkepnya ini barusan yang di specification formnya ini Pak. Ya. Oke. Muhammad Taufikur Rahman. Muhammad Taufikur Rahman. Iya Pak. Saya jelaskan apa? Maaf Pak, saya tadi masih belum paham Pak. Ya, wait. Soalnya baru join ini Pak. Tadi Oke. baru selesai kompre. Famri Hamzah. Jonathan Davidson. Rizka. Pak, Saya jelaskan apa? tadi yang awal tentang pneumatik, Pak. Yes. Yang di akhir baru yang specific form. Yes. Iya, itu, Pak. Ya wes, sudah. Nggak boleh yang sama. Ulfa Fauzia. Iya Pak, saya kayak Rizka, pneumatik. Terus yang kedua ada spesifikasi itu. Jangan sama. Kali lagi. Yang saya ingat itu Pak. Nah, berarti ya nggak diingat dulu tadi. Naufal sama namanya. Naufal Fernando.
Fernando Pratama ya. Andi, 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 Ya, Pak. Andi, Ya. Andi dulu, Andi. Jelaskan apa, Andi? Oh, ini Pak, tadi tentang instrumen pneumatik. Terus untuk yang awal-awal. Terus kemudian jelasin mengenai dry lag, wet lag. Terus. Untuk ukuran tekanan. Yang ngukur flow pakai orifice plate. Terus tadi jelasin masalah zero suppression, zero elevation pada transmitter. Terus itu Pak, saya ingat saya. Wah, keren kamu ya. Itu intinya itu sebenarnya. Iya, Pak. Di, tambahin di, Andi. Oh. Andi. Oh, Andi Kurniawan. Gak boleh sama, Andi. Gak boleh sama itu loh. Andi tadi lengkap loh. Yang saya jelaskan detail kabel. Gak boleh sama. Di. Andi itu Nadia. Nah. Iya, Pak. Jelasan apa saya tadi itu? Gak boleh sama dengan Handi. Handi itu detail tadi, bagus. Tentang instrumentasi pneumatik, Pak. Ya tahu semua, apa? Yang spesifik. Tentang yang saya tangkap tadi itu tentang flow meter, Pak. Flow meter, oke. Akbar. Raka di open, Raka. Berarti tadi saya tanya Raka nggak usah di open. Akbar open, Raka open. Akbar. Efek. Ya, Pak. Apa efeknya kalau transmitternya ada di bawah? Gimana, Pak? Maksudnya? Apa efeknya transmitternya kalau di bawah nilai nolnya? Pengukurannya kan tadi, Pak, zero elevation, Pak. Oh, kebalik lah. Iya, Pak. Kalau yang suppression itu bukannya ke kanan, Pak? Suppression itu yang ke bawah lah. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Ya. Efeknya apa? Ya benar kamu ya, jawabannya harus suppression sudah. Oke, sudah cukup. Enggak rumit ya, cuma ada mode detail ya. Ingat ya itu ya, Sabtu katanya. Tapi besok kita juga ada kuliah tamu ya. Besok kuliah tamu itu materi gitu ya. Itu keren itu. Saya juga wajib bisa tanya-tanya. Saya cukup ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajari semua itu yang materinya itu. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima kasih banyak, Pak.